Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini video spesial ya, video ulasan tentang pertandingan timnas Indonesia melawan Thailand pada leg pertama. Dan saya melihat dari awal sampai terakhir, dan memang Indonesia masih kalah ya, kalah dalam segalanya kalau menurut saya. Kalah 4-0. Nah, jadi dari yang di apa ya jelaskan oleh pelatih timnas Indonesia sendiri, Sintayong juga punya alasan kenapa timnas Indonesia ini kalah dari Thailand sampai 4-0. Jadi menurut Sintayong ada tiga faktor utama atau tiga alasan kenapa timnas Indonesia kalah. Yang pertama yaitu pemain dari timnas Indonesia yang saat ini berlaga di final AFF 2020 itu mayoritas baru merasakan atmosfer final. Jadi permainan mereka itu masih kayak nervous gitu, sering salah umpan. Kemudian yang kedua, mereka kaget dengan kebobolan gol cepat dari Thailand. Nah, karena gol cepat dari Thailand itu yang membuat timnas Indonesia jadi mentalnya langsung down dan panik gitu ya. Jadi permainannya akhirnya berantakan. Dan yang paling mengesalkan menurut saya juga sih, tersetuju juga, yaitu alasan yang ketiga menurut Sintayong adalah timnas Indonesia ini gagal memanfaatkan peluang-peluang yang mereka dapatkan. Jadi yang saya lihat waktu pertandingan itu ada dua peluang yang harusnya jadi gol, tapi ya gitu, nggak bisa dimanfaatkan. Harusnya itu jadi gol itu, karena udah di depan apa namanya penjaga gawang gitu. Jadi tiga alasan itu yang membuat timnas Indonesia kalah dari Thailand di leg pertama menurut Sintayong. Tapi menurut saya ada tambahan lagi. Ya, alasan Indonesia kalah dari timnas dari Thailand. Yaitu yang pertama pastinya adalah kalah kualitas permainan. Nah, ini udah nggak usah diragukan lagi karena Thailand memang eh, negara yang paling, menurut saya saat ini, paling bagus permainan bolanya di Asia Tenggara. Terus tapi menurut saya ada catatan lagi. Menurut saya timnas Indonesia ini ada dua alasan penting yang harus diperbaiki. Dan karena dua alasan ini Indonesia kalah dari Thailand. Yang pertama, eh, apa? Marking pemain kurang bagus. Jadi timnas Indonesia ini marking pemain Thailand. Jadi memarking pemain-pemain Thailand itu kurang bagus markingnya. Nah, saya kasih contoh. Jadi ini di gol pertama, kalau kalian lihat di gol pertama ini ada tiga pemain di dalam kotak penalti yang tidak dijaga, dan mereka bebas tidak dijaga. Bahkan pemain Indonesia malah menumpuk di pemain Thailand yang menggiring bola gitu. Terus yang gol kedua, nah yang gol kedua ini gol eh, serangan balik Thailand. Padahal Thailand itu pemainnya nggak, kurang ya, kalah cepet ya, masih cepetan pemain timnas Indonesia. Cuman ya ini pemainnya itu markingnya kurang bagus. Ada dua pemain yang dibiarkan malah bebas,
dan pemain belakang timnas Indonesia malah berusaha untuk merebut bola dari pemain Thailand sendiri gitu. Jadi ada dua pemain depan Thailand yang bebas, akhirnya terjadi gol. Terus yang gol ketiga ini Thailand cuman maju 3 pemain, tapi ada satu pemain yang bebas dan pemain timnas Indonesia yang lainnya malah menyebar, cuman berlari menyebar, tapi tidak memarking eh, pemain Thailand. Terus yang gol keempat ini, nah kalau gol keempat ini karena memang pemain timnas Indonesia udah kelelahan, jadi ketika Thailand melakukan umpan terobos, pemain depan Thailand akhirnya dengan gampang menerima bola. Jadi udah mentalnya down, sangat down ini. Gitu. Jadi marking pemain timnas Indonesia ke pemain Thailand itu kurang bagus kalau menurut saya. Ini yang jadi penyebab kenapa back Indonesia kurang bagus. Bahkan ngelawan Singapura sendiri yang kemarin kena kartu merah 2 ya, sudah kena kartu merah 2, Indonesia masih kewalahan untuk mengalahkan Singapura. Itu untung kita masih bisa menang gitu. Jadi markingnya pemain timnas Indonesia ini masih harus ditingkatkan. Kita coba bandingkan ya dengan permainan dari klub-klub luar negeri gitu ya. Kita lihat, nah pertandingannya West Ham United sama Liverpool, di mana West Ham ini bisa menang lawan Liverpool. Kalau kalian lihat ya, eh, yang pertama ini gambar yang ini. Nah, kalau kalian lihat di sini Liverpool yang saya tandai pakai warna biru itu tuh dijaga sama setiap pemain West Ham gitu. Dan ada satu pemain Liverpool yang memang dia itu sepertinya bebas, tapi ada pemain West Ham di belakangnya yang siap memarking gitu atau merebut bola gitu. Terus ini gambar selanjutnya. Nah, gambar selanjutnya ini em, ada 2 pemain Liverpool yang ada di depan kotak penalti atau di dalam kotak penalti. Tapi 2 pemain ini sudah di marking gitu. Dan ada pemain Liverpool lain yang memang bebas yang saya tanda merah. Tapi ada pemain di depannya pemain Liverpool yang bebas itu masih ada pemain West Ham. Jadi nggak dibiarin pemain Liverpool ini berkeliaran atau pokoknya cuman berjarak paling nggak 2 sampai 3 meter, 2 meter paling. Markingnya itu paling panjang tuh 2 meter. Bahkan dijaga sampai cuman 1 meter gitu. Dan ini pemain Liverpool kan ber yang andalannya kan Salah ini sampai dijaga banget, dikejar sama satu orang, dijaga di marking satu orang. Kalau kalian lihat ini, nah ini yang saya tandai biru ini semuanya dijaga di marking. Meskipun ada pemain Liverpool yang bebas di depan kotak penalti ya, di luar kotak penalti, tapi mereka nggak akan bisa ngelewatin atau nendang karena pemain West Ham sudah ada di depan di dalam kotak penalti semua untuk menutup gitu. Gitu. Jadi itu kekurangan utama dari pemain timnas Indonesia ya. Kurangnya marking kepada pemain Thailand. Terus kedua, menurut saya yang kedua yang paling penting juga, mungkin itu juga strategi yang harusnya digunakan untuk melawan Thailand yang notabene bisa menguasai bola ya, yaitu timnas Indonesia tidak memanfaatkan strategi counter attack dengan baik. Nah, timnas Indonesia lebih bermain umpan passing tapi tidak menggunakan strategi counter attack. Seharusnya Indonesia meniru strateginya Singapura ketika ngelawan timnas, yaitu counter attack yang baik, yang bagus. Makanya Singapura bisa unggul lebih dulu dari timnas Indonesia. Cuman waktu itu Singapura gagal menang gara-gara memang kena
2 kartu merah. Seandainya nggak kena kedua kartu merah, kemungkinan Indonesia kalah sama Singapura gitu. Jadi menurut saya dua alasan itu, yaitu marking pemain yang kurang bagus dan tidak menggunakan strategi counter attack yang bagus, yang membuat timnas Indonesia kalah telak sama Thailand. Jadi menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya alasan atau pandangan sendiri? Silakan kita share di kolom komentar. Dan semoga di leg kedua timnas Indonesia bisa menyamai paling enggak, atau mungkin bisa membalas lah dengan skor lebih. Oke, terima kasih. Ketemu di video yang lainnya, dan kita akan buat ulasan lagi setelah video pertandingan timnas versus timnas Indonesia dengan timnas Thailand di leg kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.